bahwasanya menjadikan amal itu diterima merupakan sesuatu yang sulit dan sesuatu yang berat. Apa yang kita lakukan tidak secara otomatis akan dicatat oleh malaikat amal, dari namanya malaikat raqib. Kalaulah kemudian orang ketika setiap beramal langsung diterima oleh Allah, maka Nabi Ibrahim tidak perlu berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah apa yang kami lakukan ketika habis membangun Ka'bah. Kalau Nabi Ibrahim tahu setiap amal itu langsung diterima. Tapi karena Nabi Ibrahim itu tahu tidak semua amal itu diterima, makanya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, beliau masih mengkuatkan dengan doa semoga Ka'bah yang dia bangun diterima oleh Allah. Karena di situ Nabi Ibrahim mengetahui menjadikan amal diterima itu tidak gampang. Makanya kita belajar dari manusia-manusia pertama yang ada di muka bumi. Ada Qabil, ada Habil. Ketika dua-duanya berkorban, yang Allah terima Habil, tetapi Allah tolak dari Qabil ketika tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kalaulah tiap amal itu diterima oleh Allah, pastilah kita tidak mendapati Nabi setiap habis sholat subuh Nabi selalu berdoa setiap habis sholat subuh Nabi selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kenapa Nabi selalu melazimi doa itu setiap waktunya dan setiap saatnya? Karena sesungguhnya Nabi tahu ternyata tidak semua amal itu diterima oleh Allah, karena menjadikan amal diterima oleh Allah itu tidak gampang. Makanya Allah berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang betul-betul bertakwa. Disinilah kita faham, wallahi sesungguhnya menjadikan amal diterima itu merupakan penghambaan yang paling berat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita faham ini secara umum, kita tarik pada bulan Ramadan. Ternyata menjadikan amal bulan Ramadan diterima itu pun tidak gampang. Tilawah kita, rukuk kita, sujud kita, supaya diterima oleh Allah itu tidak mudah ketika di bulan Ramadan. Makanya kita mendapati para sahabat Nabi dulu, kalau mereka ditinggalkan Ramadan, tidak ada doa yang paling sering mereka panjatkan kepada Allah, kecuali doa yang paling sering dipanjatkan kepada Allah adalah bahwasanya mereka itu berdoa supaya mereka diterima amal Ramadan mereka selama 6 bulan. Makanya Imam Ibn Rajab berkata, kana sahabah fi sittati asyurin yad'unallaha ayyataqabbala minhum a'malahum. Sesungguhnya para sahabat kalau mereka ditinggalkan Ramadan, mereka berdoa sampai 6 bulan, dan doa mereka itu khusus bagaimana amal Ramadan mereka di bulan Ramadan diterima. Dan saking khawatirnya mereka ketika amal itu tidak diterima, mereka berdoa selama 6 bulan karena khawatirnya mereka apabila amal Ramadan mereka itu tidak diterima. Makanya kadang-kadang ironis kalau kita melihat beberapa tulisan jadi sedih. Kalau nanti sudah mendekati Idul Fitri, sudah terlihat hilal, banyak tulisan-tulisan flyer dan spanduk di pinggir jalan merayakan kemenangan, sinetron kemenangan ada di mana-mana, seakan-akan merasa pede amal Ramadannya itu pasti telah diterima oleh Allah dan pasti dia telah menang, padahal memastikan itu merupakan perkara yang paling sulit dan merupakan perkara yang paling berat. Setelah kita paham ternyata menjadikan amal Ramadan itu juga berat, sulit dan susah. Yang lebih menyedihkan lagi, atau boleh kita katakan tragis, yaitu adalah orang yang ketika beramal pada bulan Ramadan tetapi ternyata dia tidak sadar melakukan amalan-amalan yang bisa merusak amalan Ramadan. Dan sesungguhnya kita harus paham segala sesuatu ada perusaknya. Kalau kayu perusaknya rayap, kalau tembok perusaknya jamur yang basah, kalau gula perusaknya biasanya semut, kalau wudhu perusaknya kentut, kalau sholat perusaknya adalah tertawa.
Maka ketika kita memahami segala sesuatu ada perusaknya, sama Ramadan itu pun ada perusaknya. Dan kita harus paham perusak-perusak yang kita katakan rayap apa saja di bulan Ramadan, supaya kita tidak termasuk peserta Ramadan di satu sisi rajin beribadah, tapi di sisi yang lainnya kita melakukan dosa, di mana akibat dari dosa itu bisa menghapuskan amal Ramadan kita. Karena sesuatu yang paling melelahkan itu apa? Bukan lari 42 kilo. Yang paling meletihkan bukan ketika kita kerja membangun sebuah gedung dan bangunan, tapi yang paling letih adalah ketika kita beramal tapi sifat dari amal yang kita lakukan persis sebagaimana gali lubang tutup lubang. Kita beribadah Ramadan maksimal, tapi di sisi yang lainnya kita melakukan amalan yang tanpa kita sadari itu merupakan dosa yang bukan hanya menjadikan kita hina di dalam mizan keburukan kita, tapi dampak dari dosa itu bisa merusak amal ibadah kita secara umum dan bisa merusak amal ibadah kita di bulan Ramadan. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham. Berarti sempurnanya Ramadan bukan hanya saja dengan tilawah. Sempurnanya Ramadan bukan hanya saja dengan kita tarawih. Sempurnanya Ramadan bukan hanya ketika kita besok masuk mulai iktikaf. Sempurnanya Ramadan bukan hanya ketika kita membayar zakat fitrah secara sempurna, tapi termasuk sempurnanya kita di bulan Ramadan yaitu ketika rangkaian ketaatan kita lakukan di bulan Ramadan dan kita pun berkomitmen untuk meninggalkan dosa-dosa di mana dampak dari dosa itu bisa merusak amal kita secara umum dan bisa merusak amal Ramadan kita secara khusus. Dan inilah yang kita khawatirkan dan tentunya harus kita paham dan harus kita mengerti. Dan inilah yang kita ingin bahas rayap-rayap Ramadan. Rata-rata orang ketika membicarakan tentang dosa Ramadan ataupun pembatal amal di bulan Ramadan, biasanya pandangannya terlalu sederhana. Yang membatalkan Ramadan makan, yang membatalkan Ramadan minum, yang membatalkan Ramadan ngomong kotor, dan yang membatalkan Ramadan dusta dan ngomong bohong. Tetapi hanya itu saja. Padahal kalau kita perhatikan, ternyata banyak referensi dosa-dosa yang secara umum yang apabila kita lakukan itu di bulan Ramadan maka berakibat besar. Ramadan kita pun akan terganggu amal kebaikannya dan akan menjadikan amal Ramadan kita sulit diterima oleh Allah ketika kita melakukan dosa-dosa itu tanpa kita sadari, tanpa kita mengerti karena keterbatasan ilmu, kejahilan kita. Makanya kita ingin membahas apa itu dosa-dosa, Ustadz, yang termasuk pada rayap yang ternyata bisa menghapuskan amal kita ataupun sebagian dari amal kita, dan kemudian kita khawatir kalau Ramadan kita menjadi hangus, tidak tersisa, dan kita akan merasakan kerugian yang luar biasa. Orang bisnis, gagal dalam bisnis itu sampai 15 tahun itu kadang-kadang masih terkenang. Bagaimana kemudian dia terkenang itu, bagaimana dia pernah gagal bisnis walaupun gagal bisnisnya sudah lewat 15 tahun. Kalau gagal bisnis saja sampai 15 tahun pengalamannya, rasanya masih terasa menyakitkan ketika dia mengingat kembali, apalagi orang yang gagal di Ramadan. Karena saya khawatir, saya, ibu, nanti ketika dalam mizan kebaikan, ketika ditimbang oleh Allah, kita kaget, loh saya ngikutin Ramadan itu 30 kali kok tidak masuk pada mizan kebaikan. Kemudian bisa jadi dalam hisab itu kita dijawab oleh Allah, Ramadan merusak karena ini, Ramadan merusak karena ini, Ramadan merusak karena ini, dan akhirnya menyebabkan penyesalan besar dalam kehidupan negeri akhirat. Makanya saya masih ingat ada salah satu teman saya, kemudian beliau beli mobil, ternyata jual beli mobil. Ternyata dia ketika membeli mobil, ada salah satu mobil sudah dicek teliti benar. Tapi ternyata ketika sudah dibeli, nampaknya mobil itu biasa-biasa aja.
Tapi ternyata setelah 2 pekan baru kelihatan rusaknya mobil itu dan parah. Singkat cerita, harus turun mesin. Dan akhirnya beliau rugi sampai 20-30 juta. Belum mendapatkan untung, tapi sudah buntung. Itu pun beliau selalu sedih kalau mengingat itu. Kalau kita membeli mobil rugi, kita merasa sedih dan itu begitu lama kita rasakan, maka yang kita khawatirkan, Ramadan itu di satu sisi potensinya besar untuk memasukkan kita ke surga, tapi potensinya besar pula yang membuat kita menyesal kalau Ramadan kita rusak dengan sesuatu yang tidak kita sadari dari dosa dan kemaksiatan serta perkara-perkara yang kita lakukan dan kita kerjakan. Itulah yang menjadikan kita mengerti, harus memahami bagaimana kehidupan kita di dalam Ramadan. Sempurnanya Ramadan bukan hanya dengan melakukan ketaatan, tapi sempurnanya Ramadan adalah dengan kita memperhatikan dosa-dosa dan kemaksiatan yang bisa merusak amal Ramadan kita. Dan dosa Ramadan bukan hanya makan dan minum. Dosa Ramadan bukan hanya ngomong yang kotor dan bukan hanya bohong, tapi ada dosa-dosa yang lain yang bisa merusak amalan umum dan bisa merusak amalan Ramadan kita. Mari kita bahas dosa-dosa yang ternyata punya potensi untuk menjadi perusak dan rayap pada Ramadan kita. Yang pertama, syirik. Syirik itu termasuk salah satu dosa yang sifat dari kemaksiatan itu merusak seluruh amal kebaikan kita dan ketaatan kita tanpa tersisa. Itu syirik. Allah menyampaikan di dalam surat Az-Zumar 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, maka sesungguhnya ketika kamu berbuat syirik maka akan terhapus seluruh amalmu dan kamu pasti akan menjadi orang yang merugi. Dan di sini kita harus paham dulu, syirik itu apa? Karena banyak orang yang mereka itu kosong perutnya, kering kerongkongannya ketika dia pada waktu di bulan Ramadan puasa, tapi ternyata dia tidak sadar melakukan kesyirikan dan masih membawa keyakinan syirik. Dan itu berakibat bahwasanya Allah tidak ada hajat dan Allah tidak akan pernah terima amalan siapapun ketika mereka membawa kesyirikan. Lah syirik itu apa? Kalau ada di antara ibu yang masih menjawab syirik itu nyembah pada batu, pastikan jawaban itu salah. Syirik itu bukan nyembah batu. Nyembah batu itu bukan syirik, nyembah pohon itu bukan syirik. Tetapi nyembah batu dan nyembah pohon itu contoh kesyirikan. Tetapi dia bukan definisi syirik. Adapun definisi syirik kemudian disampaikan oleh Nabi ketika Rasulullah bersabda, asyirku antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yang dinamakan syirik itu adalah engkau mendatangkan tandingan bagi Allah padahal Allah itu yang telah menciptakan kamu. Itu syirik. Makanya ketika kemudian kita melakukan kesyirikan, siapapun yang rajin puasa tapi dia melakukan kesyirikan ia kepada Allah, tidak melepaskan kesyirikan dalam kehidupannya, tidak ada voltase paling tinggi yang paling membahayakan amalan kita secara umum dan amalan kita di bulan Ramadan kecuali syirik. Karena banyak orang yang mungkin masih melakukan kesyirikan dan mempunyai keyakinan syirik. Saya bicara syirik secara umum, Ibu, bukan hanya syirik yang besar tapi syirik dengan segala macam turunan-turunannya. Dan masih banyak orang yang mereka itu ketika melaksanakan puasa Ramadan tapi keyakinan syirik itu masih nempel pada hatinya ketika dia berpuasa. Siapapun yang berpuasa mengosongkan perutnya, mengosongkan lambungnya, kering itu tenggorokannya, tetapi dia masih mempunyai keyakinan-keyakinan syirik, hati-hati, pengaruh dan efek serta pengaruh dari kesyirikan itu merusak frekuensi Ramadan kita sampai Ramadan kita sulit untuk membuka pintu langit dan diterima oleh Allah. Ya. Makanya berapa banyak kesyirikan itu yang terkadang masih kita yakini. Ada orang yang meyakini bahwasanya rumah di pojok jalan tusuk sate penyebab mandorot dan sempitnya rezeki. Masih banyak.
Masih banyak orang yang ketika mereka berpuasa tapi mereka meyakini tempat ini ada penunggunya, tempat itu ada penunggunya, tempat ini ada penunggunya. Padahal dia puasa, sahur, merasakan kering di waktu pagi, merasakan lapar di waktu siang, merasakan payah ketika di waktu sore, tapi masih syirik. Ada pula yang kemudian mereka masih memiliki keyakinan bahwasanya nikah bulan Muharram itu tanda sial. Orang yang lewatin pantai selatan kalau nggak pakai kolor hijau nanti mati. Orang-orang yang mereka melakukan puasa tetapi tidak berusaha bagaimana mengimunisasi imannya supaya imannya itu bersih dari syirik, alah, tidak ada manfaatnya puasa itu. Kenapa? Karena sesungguhnya listrik itu kalau semakin tinggi voltasenya semakin cepat mematikan orang. Dan voltase yang paling cepat mematikan amal ibadah manusia itu voltase kesyirikan kalau sudah menyengat kepada amal manusia. Makanya kita sedih nih kalau Ramadan ini tidak menjadi komitmen kita untuk mempelajari akidah dan iman yang benar. Karena Ramadan itu bicara konteksnya itu iman. Bukan hanya bicara tentang masalah fikih. Bukan hanya bicara bagaimana kita ngosongkan perut ketika matahari terbit sampai matahari tenggelam. Bukan hanya itu saja. Tapi sesungguhnya puasa Ramadan itu adalah Ramadan itu merupakan sebuah cara untuk kita mengerti bahwasanya Ramadan itu merupakan perkara akidah. Makanya kalau ada orang yang masih melakukan kesyirikan, baik itu keyakinan yang nempel, duduk ngelihat di atas ada cicak, minggir karena takut kalau jatuhnya cicak itu menyebabkan anggota keluarganya mati. Maka keyakinan syirik itu kalau masih nempel di kita, maka sesungguhnya itu bisa mempengaruhi. Kalau syiriknya besar, bisa menghancurkan seluruh ibadah kita. Kalau syiriknya kecil, minimal merusak kehidupan amal kita di bulan Ramadan. Orang yang kemudian anaknya nomor 2 pengen nikah, ngelewatin anak pertama, kita ibunya ngomong, nak jangan nikah dulu, kakakmu belum nikah, nanti kalau kamu lompatin dia susah jodohnya. Tuh. Hal-hal semacam itu sebenarnya termasuk di antara perkara masyarakat Indonesia rajin puasa, tetapi yang menyedihkan adalah keyakinan syirik itu masih jalan. Makanya kita sedih ya Ibu, hari ini ada acara televisi, yaitu acara kemudian di televisi, acaranya itu di dalamnya ada dukun, kemudian ratingnya tinggi, menunjukkan bahwasannya pemirsa dan penontonnya itu banyak, dan banyak anak muda itu mengidolakan dukunnya. Masya Allah. Terus puasa kita harus apa kedudukannya di sisi Allah? Padahal kita mendengarkan dukun saja, kemudian walaupun kita tidak bermaksud untuk membenarkan, bisa menjadikan sholat kita itu 40 hari tidak diterima oleh Allah. Walaupun kita tidak membenarkan, hanya mendengarkan saja. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham syirik itu yang saya sampaikan itu dengan segala macam turunan-turunannya. Ada orang yang puasa masih mendatangi orang pintar, diminta dengan berbagai macam syarat-syarat yang tidak masuk akal dan logis, diturutin, dipenuhin permintaan itu gimana nanti puasanya di hadapan Allah kalau kita kemudian membangun amalan puasa kita, tapi di sisi yang lainnya kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu persis kayak istri pengen berbuat baik kepada suaminya, dia memasak untuk suaminya, tapi di waktu siang dia ketemu sama mantannya, maka masakan istrinya di waktu pagi tidak akan pernah dirasakan oleh suaminya, karena dosa yang dilakukan oleh istrinya di waktu siang itu menenggelamkan kebaikan istrinya di waktu pagi. Itu contoh. Makanya kemudian disinilah kita memahami, berarti kalau kita berpuasa, melakukan amal ibadah dan puasa itu proklamasi kita kalau ibadah itu harus diiringi dengan komitmen besar kita untuk meninggalkan kesyirikan. Keluarga kita, anak-anak kita. Karena saya baca itu Ibu, ada ikhwan-ikhwan yang ngasih saya materi itu. Materi itu kemudian dikasihkan kepada kita, Masya Allah itu.
ketika dikasihkan kepada kita itu. Sampai ada anak-anak muda mengidolakan dukun yang tadi saya katakan programnya itu, sampai rela membuat status-status yang tidak masuk akal, siap menyerahkan keperawanannya hanya untuk ketemu dengan dia. Loh, itu ada. Dan itu yang menjadikan kita sedih betul, yaitu adalah ketika kita pada waktu bulan Ramadan, ternyata bulan Ramadan itu hanya momentum untuk mengosongkan perut, tetapi tidak pernah menjadi momentum untuk menjaga stabil iman kita kepada Allah. Itu yang merusak amalan Ramadan kita. Makanya kalau masih ada orang melakukan kesyirikan, tidak bertobat, dan masih membawa kesyirikan itu sampai dia masuk di bulan Ramadan, puasanya tidak ada hajat bagi Allah untuk menerimanya. Analoginya gampang, Ibu. Tadi ibu susah payah berjibaku membuat sarapan untuk suaminya, jam 3:30 sudah masak daging supaya empuk di presto, kemudian paginya dipersiapkan, tidak tidur dari jam 4. Kebaikan itu dirasakan oleh suami ketika makan, tapi siangnya kita kemudian bertemu dengan mantan dalam perbuatan yang haram. Itu semua kebaikan kita dari jam 3 ketika menyiapkan makanan itu tidak ada artinya di sisi suami kita. Kenapa? Dosa siangnya itu lebih besar daripada kebaikan di waktu pagi. Ketika kita kemudian berpuasa kok masih membawa syirik-syirik itu, baik dalam skala syirik kecil ataupun syirik yang besar, loh terus puasanya itu terus gimana? Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti dan kita akhirnya memahami betul betapa sulitnya kehidupan kita ketika kita menjalankan Ramadan tetapi akidah kita belum lurus. Kalau akidah kita, tauhid kita, iman kita masih kotor, ibadah kita sebaik apapun tidak ada harganya di sisi Allah. Karena orang syirik itu terkadang baik. Abu Thalib itu kurang apa baiknya dalam hidup? Membantu Nabi, melindungi Rasul, menjadi tameng hidupnya Rasul. Tidak pernah kekurangan dia. Tapi ketika dia melakukan satu saja kesyirikan, semua kebaikan yang dia pernah berikan kepada Nabi ketika membantu dakwahnya Rasulullah, sampai melindungi Nabi, sampai rela dia diboikot bersama Rasul, tidak ada harganya di sisi Allah. Dan Allah tidak pernah mencicipkan kepada Abu Thalib untuk surga. Tetapi semenjak dia mati, semenjak saat itu dia merasakan neraka. Kenapa? Karena kesyirikan itu voltase paling tinggi yang menghanguskan ibadah Ramadan dan di luar Ramadan. Makanya masyarakat kita masih banyak yang melakukan syirik. Tempat-tempat pesugihan rame, keyakinan-keyakinan syirik masih kita pegang. Kita kalau dapat plat nomor ada 4-nya sedih, karena 4 itu angka sial. Nabrak kucing kepikiran nanti tabrakan. Loh, kalau kita masih membawa hal-hal semacam itu, Ibu, kita khawatir amal Ramadan kita menjadi terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk rayap Ramadan yang bisa menghapuskan amal kebaikan kita. Yang kedua itu adalah orang yang menjalani Ramadan tetapi membawa penyakit kemunafikan. Yang kedua, ada orang yang mereka Ramadan tetapi mereka menjadi munafik. Orang munafik kita harus benarkan dulu asumsi kita tentang orang munafik. Orang munafik itu emang sholat, Ustaz? Sholat. Orang munafik itu apakah mereka puasa? Puasa. Orang munafik itu apakah mereka haji dan umrah? Iya, kadang-kadang mereka haji dan umrah. Mana dalilnya bahwasanya orang munafik itu melakukan itu semuanya? Allah berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik kalau sholat, sholatnya pasti dalam keadaan malas. Orang munafik pada zaman Nabi disebut siapa namanya? Abdullah bin Ubay. Munafik dia, tapi sholat enggak? Sholat di belakang Rasul, tetangganya Nabi. Tapi dia dikatakan oleh Allah sebagai penduduk neraka, orang munafik ini. Maka orang munafik itu masih melakukan ibadah. Tetapi kenapa orang munafik itu kemudian mereka masih beribadah, masih sholat, kadang masih puasa,
tetapi semua ibadah mereka itu tidak ada satupun yang diterima oleh Allah walaupun seujung kuku itu tidak ada. Kenapa? Karena orang munafik itu, Masya Allah, orang munafik itu melakukan satu dosa di dalam keyakinan hatinya, di mana ini dosanya hampir setara dengan dosa kesyirikan yang menjadikan seluruh amal ibadahnya pun sama, tersengat, hangus, tidak ada sisanya. Makanya kemudian kita kalau ngerti orang munafik itu apakah berzina, Ustaz? Belum tentu. Ada orang munafik yang berzina, ada yang tidak. Orang munafik itu peminum khamr, enggak, kadang-kadang dia tidak minum khamr. Orang munafik membunuh, Ustaz? Enggak, kadang-kadang dia tidak membunuh. Secara personal, kadang-kadang dia tidak berzina, kadang-kadang dia tidak minum khamr. Karena orang munafik itu secara zahirnya itu muslim. Dan orang munafik itu apa, Ustaz? Jangan sampai kita mengkategorikan, mendefinisikan munafik itu sebagaimana masyarakat Indonesia. Munafik lo ngomong tidak mau padahal hatinya mau. Nah, itu munafik ala orang Indonesia. Munafik itu kita harus paham apa itu artinya munafik. Munafik itu adalah secara bahasa orang yang masuknya sama keluarnya itu beda. Itu namanya nafaq. Diambil dari kata nafaqah, itulah munafik. Adapun munafik itu yang betul-betul kemudian secara istilah itu apa? Orang yang dohirnya memperlihatkan Islam tetapi hatinya menyimpan kebencian kepada Islam. Nah, itu munafik. Dan orang-orang munafik itu merupakan orang-orang yang mereka itu semua amal ibadahnya tidak ada yang diterima oleh Allah, karena sesungguhnya Allah itu tidak pernah berdamai dengan orang munafik di dunia dan di akhirat. Makanya tempat kembalinya orang munafik itu di akhirat itu tempat kembalinya bi'sal masir, tempatnya paling buruk itu buruk orang munafik. Makanya keraknya neraka itu untuk siapa? Musyrik, Abu Jahal? Bukan. Abu Lahab? Enggak. Tapi keraknya neraka itu yang paling dalam kemudian ditutup oleh Allah itu untuk orang munafik. Dan di antara konsekuensi, impact dan efek buruknya kemunafikan itu apa? Sesungguhnya impact dan efek buruk dari kemunafikan itu Masya Allah, sampai amalnya pun tidak ada yang diterima oleh Allah walaupun seujung kuku, karena Allah tidak pernah berdamai dengan orang munafik di dunia dan di akhirat. Orang munafik puasa, Ustaz? Ada, banyak yang puasa orang munafik. Kapan kemudian kita ini menjadi tersangka kemunafikan itu? Orang itu akan tersangka menjadi kemunafikan yaitu ketika dia memiliki 5 sifat. Jadi kalau ada orang yang memiliki 5 sifat ini di dalam hatinya, maka dia menjadi orang munafik. Apa 5 hal yang kemudian menjadikan seseorang itu menjadi orang yang tersangka dengan kemunafikan? Ada 5 itu. Yang pertama, sifat orang munafik yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu apa? Benci sama Rasul. Tidak suka Nabi. Apapun itu. Kadang-kadang komentarnya nyelekit sama Rasul walaupun dirinya muslim. Ya, Rasul itu ternyata doyan kawin ya. Itu termasuk. Makanya kemudian dia menjadi apa? Dia kemudian benci sama Rasul. Tapi kalau ketika ditanya, kamu beriman enggak? Beriman. Dan orang munafik itu paling senang bersumpah bahwasanya untuk menegaskan dan membuktikan kalau dirinya mereka beriman supaya orang mukmin itu tertipu dengan sumpahnya. Ittaqadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka itu mengambil sumpah mereka fasaddu an sabilillah untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Itu munafik. Tapi mereka benci sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebencian itu kemudian nampak gitu. Tapi kalau ditanya muslim atau tidak muslim? Muslim. Makanya ketika kemudian menjadikan kita, kemudian kita memahami kapan seseorang itu menjadi tersangka kemunafikan. Yang pertama ketika dia itu benci sama Rasul. Sudah benci sama Rasul, susah. Dan kita harus paham, benci sama Rasul terus gimana? Padahal iman kita ini tergantung bagaimana iman kita kepada Rasul. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat yang selalu bergandengan, atiullah
wa atiur rasul. Itu yang pertama, benci sama Rasul. Sifat yang kedua, benci kepada apa yang disampaikan Rasul. Benci kepada apa yang disampaikan Rasul itu macam-macamnya banyak. Dia nggak suka kalau ada syariat-syariat yang ternyata tidak sesuai dengan selera hidupnya. Nah, enggak sesuai. Puasa diterima, gak apa-apa deh kalau puasa. Kalau yang lain ntar dulu. Kemudian dia menyatakan bagaimana ketidaksetujuan dia kepada syariat. Padahal syariat itu tidak pernah meminta persetujuan dari manusia. Kita ini siapa? Sampai kita kemudian yang menyatakan saya setuju dan tidak setuju, antum siapa? Kalau bawahan ya bawahan. Ada nggak bawahan itu ngomong sama komisaris, saya tidak setuju komisaris. Komisarisnya gampang, ya sudah, saya pecat, besok tidak usah masuk kerja lagi. Kan gampang. Maka orang munafik yang kedua, sifat dari kemunafikan yang dipegang dan dibawa oleh mereka itu apa? Orang munafik itu adalah benci kepada apa yang disampaikan Nabi, baik itu 1, 2, 3 ataupun 4, maka dia tidak suka dengan itu. Dan ketika tidak suka, itulah salah satu cabang kemunafikan. Ngapain sih perempuan harus nutup aurat sampai kaki, kakinya harus pakai kaos kaki. Kayak mau futsal aja harus pakai kaos kaki. Ngomong, tapi sifatnya nyindir. Itu termasuk benci kepada syariat. Maaf ya kalau ada yang sampai mengatakan konde lebih indah daripada cadar, kidung lebih indah daripada adzan. Maaf, itu bisa jadi omongan untuk diinterpretasikan bahwasanya dia benci kepada syariat. Syariat itu tidak butuh like, ibu. Maka kemudian kita ini harus paham. Dan orang-orang yang ketika mereka itu hatinya tersangka kemunafikan, yang kedua itu apa? Tidak suka dia bicara Al-Maidah 51, tidak seneng. Loh, saya pernah itu membaca satu caption di salah satu grup WA itu. Kemudian ada salah satu orang muslim ngomong, setelah ada Al-Maidah 51, ketika masalah ini jadi besar, bangsa kita jadi bermusuhan, ini gara-gara Al-Maidah 51, waliyadzubillah. Omongan semacam itu tidak akan pernah keluar kecuali orang yang sudah punya hati ketika dia benci kepada syariat. Orang kalau sudah kemudian memiliki hatinya sudah benci kepada syariat, itu merupakan salah satu cabang kemunafikan. Makanya ketika kita kemudian mendapati ada orang sudah semacam itu, puasanya itu tidak ada harganya walaupun dia menjalankan puasa. Dan maaf ya ibu, tolong bedakan antara belum mampu mengamalkan dengan membenci. Saya belum bisa pakai jilbab, kenapa? Masih lemah iman saya. Nah, itu lemah iman. Didoakan semoga dia dikuatkan menutup aurat. Ada orang, saya tidak pakai jilbab, kenapa? Kalau menurut saya itu, kalau orang sudah baik, ngapain harus pakai jilbab? Nah, tuh beda atau tidak? Beda. Berarti dia nyindir. Kalau ada orang yang mengatakan, kalau saya lihat manusia itu sudah baik, ngapain dia perlu Tuhan? Nah, itu nyindir atau tidak nyindir? Nyindir. Dan itu kemudian yang kita khawatirkan, bahwasanya kemunafikan itu adalah ketika sifat yang kedua dari kemunafikan itu apa? Sifat dari kemunafikan yang kedua adalah ketika engkau menjadi munafik, maka engkau membenci syariat. Makanya mereka suka sekali untuk membicarakan syariat, dan mereka menempatkan syariat itu sebagaimana prasmanan di warung Padang. Kalau suka kikil, diambil kikil. Saya suka, apalagi kalau empuk, enak. Tidak suka, dipinggirin, diganti dengan rendang. Tidak suka rendang, ganti dengan kemudian ayam pop. Tidak suka, ganti dengan kemudian tongkol balado. Maka ketika kemudian orang munafik yang kedua, orang munafik itu orang yang Masya Allah, mereka itu orang munafik itu senang sekali dia
Ketika kemudian membicarakan syariat, kalau syariat itu tidak cocok, langsung komentarnya ringan, seakan-akan kemudian dia berhadapan dengan orang yang lebih rendah daripada dia, padahal dia sedang berhadapan dengan Allah dan Rasul. Perintah ini tuh tidak relevan sekarang, tidak cocok. Ini kalau kita lakukan ini, waduh, bahaya ini. Antum, saya belum bisa mengamalkan, itu lumrah. Kenapa? Karena tingkat keimanan kita berbeda-beda. Tapi ketika antum menolak syariat itu dan kemudian mendiskreditkan syariat itu merupakan implementasi bahwasanya hati kita terjangkiti dengan kemunafikan, karena salah satu sifat kemunafikan itu membenci syariat yang disampaikan Rasul. Berarti syariat Rasulullah itu kalau sudah jelas dalilnya, ditelan bulat-bulat, Ustaz, iya, emplok, diemplok. Karena kita bicara tentang syariat itu, di balik syariat itu surga. Surga itu harganya mahal. Wong kita ingin mendapatkan email aja, patuh nggak sama kemudian Yahoo ataupun Gmail? Patuh. Ngisi nama depan, nama belakang, kemudian baca itu peraturan-peraturannya yang panjang itu loh, yang ibu-ibu tidak pernah baca karena tidak paham bahasa Inggris. Pahamnya di bawah accept, decline, sudah. Mungkin nggak kemudian kita ketika mengajukan untuk mendapatkan email, kemudian kita protes sama Gmail di Singapura, nomor 7 itu saya tidak cocok, nelpon Gmail, nomor 7 bisa nggak di skip gitu. Kira-kira perusahaan Gmail ngomong apa itu? Loh, ya terserah ente terima itu peraturannya, ente tidak mau terima, cari provider lain. Lo itu mendapatkan email aja patuh. Makanya orang-orang yang ketika mereka itu hari ini kemudian sering menepuk dada dan mengatakan syariat ini syariat begitu, syariat ini syariat begitu, itu orang macam apa dia? Hatinya itu sudah parah. Puasa tidak ada faedahnya di sisi Allah. Makanya kemudian kita membaca dalam surat Muhammad ayat yang ke-9, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum. Dalam surat Muhammad ayat yang ke-9 Allah berfirman, itu loh disebabkan karena mereka membenci apa yang kami turunkan dari syariatnya Allah, fa ahbata a'malahum. Allah itu menghapuskan seluruh amal mereka ketika mereka membenci apa yang Allah turunkan. Itu namanya tindakan subversif kepada Allah dan Rasul. Ya, makanya itulah yang kemudian menjadikan kita paham. Yang kedua, benci sama Rasul. Yang ketiga, kapan kemudian orang itu tersangka dengan kemunafikan? Yang ketiga, kata beliau, hati kita tersangka dengan kemunafikan itu yang ketiga, ketika mendustakan Rasul. Kemudian kita seakan-akan menempatkan Rasulullah itu tidak layak jadi nabi, tidak maksum, Rasul bisa salah. Nah, itu. So, bagaimana saya pernah baca tulisan orang liberal, Ibu, ada tulisannya itu. Tulisannya ngomong gini, jahat banget tuh tulisannya. Lo kok bisa dia termasuk 200 mau balik ke Menak tuh gimana itu? Dia nulis gini, Muhammad itu hanyalah tokoh dalam sejarah, sebagaimana Mahatma Gandhi dan Bunda Teresia, titik, tidak lebih. Bahaya atau tidak bahaya? Bahaya. Berarti mendustakan Rasul atau tidak? Mendustakan Rasul. Tulisannya tidak sampai 1 baris 2 baris, tapi akibat dari tulisan itu apa? Itu menunjukkan bagaimana hatinya, karena omongan itu ibarat apa yang keluar dari teko. Isi teko itu terlihat ketika dia mengatakan semacam itu termasuk mendustakan Rasul, dan itu termasuk salah satu orang dengan hati yang tersangka dengan kemunafikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yaitu kemudian kapan hati kita menjadi hati yang tersangka dengan kemunafikan? Yang keempat, hati kita menjadi hati yang tersangka dengan kemunafikan, yaitu adalah hati kita ketika menjadi tersangka kemunafikan. Yang keempat,
ketika kemunafikan itu menjadikan kita mendustakan sebagian yang disampaikan Rasul. Mendustakan itu apa? Mendustakan pokoknya sini tidak benar, itu tidak benar. Hampir mirip dengan poin yang kedua yang tadi kita bahas. Hampir mirip betul. Makanya ketika kemudian kita sudah mendustakan yang disampaikan Rasul, nah itu termasuk cabang kemunafikan. Dan yang kelima, kemunafikan itu yang kelima itu apa? Orang munafik itu paling seneng kalau orang kafir menang, tetapi sedih kalau kaum muslimin menang. Nah, itu orang munafik. Makanya kalau ada orang ketika mereka melakukan puasa, laki, perempuan, dewasa, kemudian tua, melakukan puasa, hatinya masih membawa kemunafikan dengan 5 sifat kayak gini, selesai Ramadannya. Tidak ada harganya di sisi Allah. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita itu memastikan betul. Makanya saya ingatkan ibu, nanti tolong dicek kembali suaminya sambil ngobrol. Tidak usah ngomong, saya mas saya cek munafik atau tidak, bukan. Tapi kemudian kita melihat sembari ngobrol dengan anak kita bicara dari hati ke hati. Karena sesungguhnya tidak ada penyakit yang paling kita khawatirkan kecuali apa? Penyakit kemunafikan. Dan kita juga tidak boleh merasa aman. Ibu, saya tidak boleh merasa aman mengatakan insya Allah saya tidak munafik. Loh, yang menjamin kita ini siapa? Makanya justru orang yang merasa khawatir jadi munafik, justru dia itu beriman. Tapi kalau orang itu merasa kemudian aman dari munafik, itulah munafik. Jadi kalau orang itu takut, orang itu kalau takut jadi munafik, itu orang beriman. Tapi kalau orang merasa aman, insya Allah saya tidak munafik, justru itu munafik. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul bahwasanya kalau ada orang yang melakukan yang semacam itu, maka sulit puasanya itu diterima. Salah satu tanda kemunafikan yang lebih mudah untuk dilihat itu apa, Ustaz? Susah. Isya dan subuh untuk sholat. Itu mulai gejala-gejala awal. Kalau sholat subuh, sholat isya sudah susah, nah itu gejala-gejala awal kemunafikan. Dan itu ketika semakin berlanjut, maka periksakan ke dokter. Karena itu sudah semakin menunjukkan arah yang parah dan bisa menjadikan Ramadannya itu tidak diterima. Orang munafik emang puasa, Ustaz. Loh, emang puasa. Oh, bangun masjid aja bisa kok orang munafik itu. Dan orang munafik juga melaksanakan sholat. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, apa dosa yang kemudian ternyata bisa mengakibatkan rusaknya amal ibadah kita secara umum dan amal ibadah kita di waktu bulan Ramadan? Yang ketiga itu adalah meninggalkan sholat. Nah, ini termasuk salah satu kasus yang banyak dialami masyarakat Indonesia. Rajin puasa tapi meninggalkan sholat. Dan salah satu di antara dalil untuk kita jadikan pegangan, ada dalil yang singkat pendek tapi langsung nohok pada permasalahan, yaitu adalah ketika Rasulullah SAW itu bersabda, man taroka sholatal asr faqad habita amaluhu. Siapapun mereka yang meninggalkan sholat asar, terhapus seluruh amalnya pada hari itu. Jadi kalau ada orang, ibu, ternyata dia puasa tetapi di sisi yang lainnya dia meninggalkan sholat, ya, yaitu sholat asar ataupun sholat yang lainnya, itu kayak gali lubang tutup lubang. Dan apa yang dia tinggalkan dari sholat itu tidak akan pernah mampu dibayar walaupun dengan puasa 1 bulan penuh. Saking besarnya kedudukan sholat di hadapan Allah dan sholat asar. Terlebih lagi kalau sholat asar, kemudian ada orang puasa, dia nggak duhur, dia nggak subuh, sampai asar dia nggak sholat, berarti seluruh amalannya hari itu sia-sia. Tidak ada satupun yang dicatat. Ibarat apa? Ibarat tulisan di delete di dalam laptop. Ibarat tulisan di skip dengan kemudian apa itu penghapus.
Makanya banyak di antara anak-anak hari ini yang kemudian kalau disuruh puasa, puasa. Dari subuh sampai malam puasa. Tapi giliran ketika sholat itu begitu sulit untuk melakukan sholat. Dan kita bayangkan kalau kemudian sholat ditinggalkan, ada seorang bapak-bapak ninggalin sholat sampai 30 tahun gitu ya. Dan selama 30 tahun kebaikannya itu tidak ada yang diterima dan tidak ada yang dicatat malaikat amal. Ibarat kata malaikat raqibnya nganggur. Apa yang saya catat ini orang tidak sholat kayak gini. Kemudian apa? Karena sesungguhnya sholat asar itu ini bukan berarti, maaf loh ibu ya, bukan berarti nanti kalau kita sudah ninggalan sholat asar kemudian setelah itu kita tidak sholat loh ya. Sholat maghrib tidak lah, sudah tanggung tadi ketinggalan sholat asar, sudahlah sekalian aja seharian. Itu pemahaman yang parah itu. Ente nggak sholat asar, kemudian nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, ya tambah double lagi. Enak bener. Kenapa bu nggak tahajud tadi pak? Lupa sholat asar tadi saya. Tanggung pak gitu. Sampai suaminya pulang minta dimasakin, nggak usah lah pak. Saya masakin kamu juga hari ini nggak dicatat sama Allah. Itu kalau ada yang kayak gitu, saya berlepas diri itu. Jangan kalau ditanya siapa ustadznya jangan sebutkan nama saya, itu memalukan. Maka di situ kita mendapati yang ketiga, yaitu meninggalkan sholat asar itu termasuk salah satu perkara yang kemudian bisa menjadikan diri kita ketika meninggalkan sholat asar itu menjadikan seluruh amalan kita terhapus. Makanya ketika kita kemudian mengkondisikan anak-anak kita ketika di bulan Ramadan, salah satu di antara perkara yang kita harus kondisikan kepada anak kita di bulan Ramadan adalah bagaimana mengkondisikan sholatnya. Saya tuh tidak ngerti ya, puasa itu kan sebenarnya jauh lebih berat, panjang daripada sholat. Tapi ada orang yang rela tidak mau sholat tapi puasa itu loh. Pagi-pagi bangun, sahur ngabisin beras, tapi tidak puasa, tapi tidak sholat. Dan itu yang menjadikan kita masya Allah ngurut dada kalau mendapati itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, termasuk di antara rayap-rayap kita di bulan Ramadan yang kadang-kadang sering tidak kita sadari, yang keempat yaitu adalah mereka-mereka yang apabila ketika di dalam bulan Ramadan suka menggugat takdir, atau di luar bulan Ramadan menggugat takdir. Orang yang menggugat takdir itu potensi keburukannya besar. Rasulullah bersabda, salasatun la yakbalullahu minhum sorfan wala adlan, al-aq wal mannanu wa mukadzibun bil qadar. Ada 3 orang yang tidak akan diterima amalannya oleh Allah dari yang wajib ataupun yang sunnah. Yang pertama, durhaka sama orang tua. Yang kedua, mengungkit-ungkit pemberian. Yang ketiga, mukadzibun bil qadar, suka mendustakan takdir. Jadi kalau ada orang ketika di bulan Ramadan, misal tiba-tiba ibu mendapatkan satu episode kejadian tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, sampai kemudian sembari kita Ramadan kering itu kemudian lambung kita, kering kerongkongan kita. Tapi sembari kemudian kering kerongkongan kita dan lambung kita, kemudian kita suka berkata, coba dulu saya begini dan coba kalau kemarin begini. Hati-hati. Mendustakan takdir itu potensi keburukannya bukan hanya menjadikan kita tambah dosa, tapi potensi ketika kita menggugat takdir itu menjadikan kita terganggu amalnya. Makanya Nabi tadi sampai mengatakan 3 orang yang tidak diterima oleh Allah amalannya: 1, durhaka sama orang tua; 2, mengungkit-ungkit pemberian ketika sedekah; dan yang ketiga, mendustakan takdir. Makanya ketika kita kemudian mendapati takdir, contoh di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, kalau kita mendapati takdir itu, ridhoi takdir itu, Allah itu tidak mungkin salah. Kalau ada yang mengatakan ini takdirnya ini salah, ini kok saya kena gini. Loh, kalau Allah itu takdirnya salah, terus yang benar
siapa? Makanya inilah yang menjadikan kita, saya khawatir Ibu, jangan-jangan nanti ketika kita di bulan Ramadan, banyak hal yang sudah kita planning, banyak hal yang sudah kita rencanakan, tiba-tiba kita masuk di bulan Ramadan, kok semua planning dan rencana kita tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, kemudian kita langsung sedih dan menyalahkan takdir yang Allah telah tetapkan. Hati-hati loh, efek buruk dari menggugat takdir itu mengakibatkan yang wajib dan yang sunnah kita susah diterima oleh Allah. Bertengkar sama suami istri di bulan Ramadan sampai akhirnya kita khilaf dan ngomong, coba dulu mas saya nggak ketemu kamu, ingin gitu. Coba dulu nggak ada telepon nyasar dari kamu, itu ketemunya dulu gara-gara telepon nyasar. Maka ketika kemudian sudah mendustakan takdir, maka sesungguhnya ketika sudah mendustakan takdir, maka sesungguhnya itu termasuk perbuatan yang potensi keburukan dari dosa itu tuh bisa merusak amal kita. Makanya kemudian sampai Rasulullah SAW mengatakan, kalaupun engkau sedekah dengan 1 gunung Uhud emas, maka bilallahu minka ahadan, Allah tidak akan pernah nerima orang yang sedekah dengan 1 gunung Uhud emas, sebesar apapun kemudian dia infakkan itu, hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi, sampai kemudian dia beriman kepada Allah yang baik ataupun yang buruk. Jadi maaf ya, ada orang yang sedekah, kemudian sedekahnya itu nilainya tidak main-main, nilainya itu sebesar gunung Uhud. Tapi ketika kemudian dia sedekah dengan sebesar gunung Uhud, tetapi ketika sedekah disertai dia itu mendustakan takdirnya Allah, pastikan bahwasanya amalan yang wajib dan sunnah kata Nabi terganggu. Dan amalan wajib itu salah satunya apa? Ramadan. Makanya ridho terhadap takdir itu salah satu puncak keimanan. Abu Darda sampai mengatakan tidak ada perkara yang paling penting, tidak ada perkara yang paling pokok setelah kita beriman kecuali ridho sama takdir. Tidak mungkin salah Ibu Allah itu. Kalau Allah salah itu terus yang benar siapa? Karena orang yang kemudian punya potensi untuk kemudian mereka itu menggugat takdir, itu yang menjadikan kita khawatir. Itu Ramadan kita ini loh yang kita khawatirkan. Karena Ramadan itu kayak investasi yang paling berharga. Orang itu kalau investasi ratusan miliar, itu setiap ada sebab-sebab dikit yang bisa merusak investasinya, bisa marah-marah dia. Jangan diganggu ya investasi saya ya. Kenapa Pak? Ini ratusan miliar. Ini kalau sampai saya gagal, saya tinggal kolor ini misalkan. Maka kemudian orang ketika punya investasi yang sangat berharga, dia sangat hati-hati, betul. Maka termasuk orang yang berinvestasi di bulan Ramadan, dia itu berhati-hati, betul. Salah satunya ketika berhati-hati apa? Menjaga hatinya dan lesannya supaya tidak sampai masuk dan terperangkap ketika menggugat takdir. Takdir ada yang buruk Ustaz? Takdir itu tidak buruk. Yang buruk itu karena kita sendiri yang melakukan sebab itu sampai terjadinya hasil itu. Dan kita kalau mendapatkan takdir yang buruk itu sebenarnya ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Contohnya kayak gini Bu, ini ada pasien tiba-tiba kediagnosa sama dokter ketika kakinya itu bernanah, dicek sama dokter, dokter ngomong, oh ini infeksi, nanahnya sudah sampai menyentuh ke paha. Dokter melihat lagi, waduh, infeksinya mulai ke atas. Rembukan dokter, wah ini harus amputasi. Ketika ngomong sama pasien, Pak, ini ternyata nanahnya bukan nanah biasa. Terus apa dok? Nanah infeksi. Ya sudah disembuhkan aja dok infeksinya. Maaf Pak, ini ternyata infeksinya ganas. Dan kalau tidak segera dilakukan penanganan, infeksi itu akan ke atas dan terlambat kita. Terus apa? Harus diamputasi Pak. Sekarang kita lihat, pandangan dokter sama pandangan pasien beda atau tidak beda? Pasien memandangnya buruk atau tidak buruk? Buruk. Kenapa? Dok, kok saya diamputasi? Saya ini pemain bola.
Saya pengen futsal, saya pengen lari, saya masih butuh kaki. Itu kata pasien. Kata dokter, kalau tidak dipotong, tidak diamputasi, lebih parah. Dokter memandang amputasi itu baik atau tidak baik? Baik. Pasien memandang amputasi baik atau buruk? Buruk. Cara pandang kita aja yang beda itu. Dan kita pastikan bahwasanya Allah ketika memandang sesuatu itu tidak ada yang buruk. Lah kalau Allah itu dolim sama kita, ibu aja tidak pernah dolim sama anaknya, kok Allah dolim sama makhluknya. Ibu aja tidak ada yang dolim sama anak kok. Ibu mau nggak mendolimi anak? Tidak mau kan? Ibu kalau mendapati ayam tinggal satu, kemudian ada timun, anaknya pingin makan ayam, ibu makan ayam atau timun? Timun. Nggak makan ayam bu? Enggak, lagi puasa ayam. Sudah bertahun-tahun nak saya ibu makan ayam, giliran kamu yang makan ayam. Makan timun aja, setelah itu sampai sebah perutnya. Itu ibu ya atau tidak? Beda kalau bapak ya. Kalau bapak ayam satu ada timun, bapaknya ngomong separuh-separuh, itu bapak. Lu ibu aja tidak mungkin mendolimi anak. Mungkin nggak Allah mendolimi manusia? Tidak mungkin lah. Makanya kalau ada orang yang ketika di bulan Ramadan kok sampai dia menggugat takdir, mendustakan takdir, mencela takdir, maka sesungguhnya kemudian terus Ramadannya itu gimana? Allah itu paling tidak seneng kalau kemudian Allah itu sudah menetapkan sesuatu dari satu keputusan kemudian digugat sama kita. Wong keputusan juri aja tidak bisa diganggu gugat, kok keputusan Allah diganggu? Ada nggak orang yang menjalani Ramadan tetapi dia suka menggugat takdir? Banyak. Mau jualan kue kering, nggak laku-laku, ya Allah coba saya nggak jadi jualan kue kering, tuh kan? Mau ngaji tiba-tiba ustadznya nggak datang, coba tadi saya nggak usah kesini, kan enak saya tidur-tiduran di rumah. Ustadznya gimana sih, tuh kan? Banyak di antara kita yang tidak sadar dalam skala besar ataupun skala kecil kita suka menggugat takdir, dan itu bisa merusak amalan Ramadan kita. Dan itu yang keempat. Yang kelima, kita bahas 5 saja. Yang kelima, termasuk salah satu amalan yang ternyata bisa menjadi potensi besar untuk mengganggu Ramadan kita itu apa? Orang yang durhaka sama suaminya. Ustadz sensi? Enggak, itu hadisnya. Rasulullah itu mengatakan salah satu orang yang sholatnya itu tidak diterima oleh Allah, yaitu salah satunya adalah wanita yang membuat marah suaminya, maka sholatnya tidak akan pernah melewati kerongkongannya. Ketika kemarahan itu tidak yang ada yang syar'i. Maka dalilnya adalah kalaulah kemudian seorang wanita ketika membuat marah suaminya, sholatnya tidak diterima oleh Allah, lah bagaimana dengan puasanya? Dan kita khawatir kita ini kemudian ketika puasa tanpa kita sadari kita nyaman gitu, kemudian kita membuat marah suami kita, tapi kita tanpa merasa bahwasanya itu termasuk perbuatan yang harusnya pula kita hindari. Tapi suami saya memang begitu. Iya, memang suami kita kan bukan nabi, Bu. Jangan mengharapkan suami kita kayak Rasul kalau diri kita bukan kayak Khadijah. Mas mau kayak Rasul gitu loh. Wong kamu aja gak kayak Khadijah mengharapkan saya kayak Rasul. Ini namanya zaman fitnah itu. Umpamakan dirimu kayak Khadijah dulu, baru mengharapkan suami kayak Rasul. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami, termasuk di antara perkara yang kita harus bangun ketika kita menjalani Ramadan itu apa? Ngalah dulu untuk suaminya, menyelamatkan amalan Ramadan kita. Karena itu merupakan salah satu di antara perkara yang tidak butuh menang-menangan nih, Bu. Walaupun kita sering tahu ya, kalau masa di dunia kita sekarang itu yang menang ya tetap wanita.
Kalau ada pertengkaran yang salah perempuan, yang salah laki-laki, yang minta maaf laki-laki. Kalau ada pertengkaran lagi antara suami istri, yang salah itu istrinya, yang minta maaf suaminya lagi. Maka kemudian disitulah kita dituntut bagaimana ketika kita kemudian menjalani Ramadan. Salah satu perkara Ramadan yang harus kita hindari itu bukan hanya es teh manis, gorengan, es campur. Tapi salah satu perkara yang kemudian kita berupaya betul ketika di bulan Ramadan itu apa? Bagaimana kemudian kita tidak menimbulkan amarah suami sampai suami itu kemudian mendatangkan murkanya. Kenapa? Sholat aja susah diterima ibu, apalagi puasa. Makanya inilah kalau kita di bulan Ramadan tuh mungkin sembari tidur ngomong, ridho nggak mas sama saya ketika di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan juga? Enggak, kamu masih nyebelin gitu. Dipegang tangannya ibu, dicium, minta maaf. Oh, jangan malah oh gitu ya, sudah tidur di luar sana. Itu malah tambah parah. Makanya kemudian di situ kemudian kita menjadikan akhirnya memahami. Yang kelima termasuk di antara amalan yang sering kita menganggapnya itu tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Kok tidak ada kaitannya dengan Ramadan? Itu kaitannya dengan amal, dan amal itu termasuk amalan Ramadan. Makanya ketika kita menjalani puasa, bukan hanya menjaga iman kita dari syirik, bukan hanya menjaga hati kita dari munafik, bukan mendustakan hanya takdir, dan kemudian kita bukan hanya kemudian ini, termasuk di antara perbuatan yang kita lakukan itu berusaha betul menjaga suasana Ramadan, jangan sampai ibu menjadi penyebab kemurkaan suami. Diselesaikan dengan cara yang baik, komunikasi dengan kata-kata yang indah. Baliknya itu kepada ibu. Kalau ada seorang istri, cara dia menyampaikan masalah itu dengan cara yang baik. Saya tanya ibu, suaminya tambah sayang atau tambah benci? Tambah sayang. Dan wanita itu diuji dengan perasaan. Makanya disitulah kita harus berusaha bentuk jihadnya wanita itu ya bersama suaminya. Makanya kita berharap moga-moga Ramadan kita di bulan ini, keluarga-keluarga kita, minimal kalaupun terjadi pertengkaran itu bukan ibu yang menjadi penyebabnya, pemicunya dan sebabnya. Walaupun itu wajar, mana ada sih rumah tangga yang tidak disertai dengan pertengkaran. Tapi bukan berarti kita mewajarkan terus diri kita. Karena kalau kita terus mewajarkan terus, nantinya tidak ada komitmen terus untuk mencari ridho suami. Wajar kok saya gini itu. Nah itu sebenarnya harus dihindari sedikit demi sedikit. Karena kita pahamnya, Rasulullah sudah menyampaikan, ada orang-orang yang sholatnya tidak akan melewati kerongkongannya. Budak ketika kabur sampai balik kepada majikannya. Wanita yang buat marah suaminya sampai suaminya kembali ridho kepadanya. Kecuali ibu mengingatkan kesalahan dan dosa besar. Suaminya berzina, datang ke dukun, tidak sholat, ngasih nafkah ke ibu, nafkah yang haram. Nah itu baru pertengkaran dimulai. Tetapi untuk sesuatu yang hak, untuk sesuatu yang benar, bukan untuk sesuatu yang salah. Barakallahu fikum. Inilah 5 dosa yang ternyata tanpa kita sadari, 5 dosa ini menjadi potensi kita untuk menjadikan dosa kita punya